Om Swastiastu. Gusti Pasak Tatar pada masa pemerintahan Raja Bedahulu, Sri Tapaulung alias Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat menjadi Amangkubumi pada tahun 1335 Masehi yang mempunyai tugas sebagai pengatur di Gelgel. Gusti Pasak Tatar seketurunan dengan Ken Dedes yang cantik jelita yang diculik oleh Raja Kediri Tunggul Ametung alias Sri Kertajaya alias Sri Dandang Gendis untuk dijadikan istri. Kecantikan Ken Dedes mempesona setiap pemuda yang memandangnya. Tersebutlah Ken Arok, seorang aku tumapel, tergila-gila melihat kecantikan istri Tunggul Ametung dan berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring serta memperistri Ken Dedes. Ken Arok juga berhasil menjadi raja pertama kerajaan Singasari. Ada juga keturunan Gusti Pasak Tatar perempuan yang bernama Ninyoman Rai Serimben yang menikah dengan Raden Sukemi Sustro Diharjo menjadi mualaf yang melahirkan Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno. I Gusti Pasak Tatar bertempat tinggal di Banjargaga, Desa Taman Bali, menurunkan 7 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Gusti Pasak Tatar Pidpid di Banjarkaler, Desa Pidpid. Yang kedua bernama Gusti Pasak Tatar Telengan di Banjar Tengah, Desa Gegelang. Yang ketiga bernama Gusti Pasak Tatar Mangku Bale Agung Bukit Cemeng, Desa Bugbug. Yang keempat bernama Gusti Pasak Tatar Bale Agung, Desa Gelgel. Yang kelima bernama Gusti Pasak Tatar Panataran di Banjar Panataran, Desa Kendran, Buleleng. Yang keenam Gusti Pasak Tatar Campage di Banjar Bale Agung, Desa Campage, Bangli. Dan yang ketujuh bernama Gusti Pasak Tatar Sidembunot di Banjar Sidembunot, Desa Campage, Bangli. Kembali ke putra yang pertama yang bernama Gusti Pasak Tatar Pidpid di Banjarkaler, Desa Pidpid, menurunkan Pasak Tatar Pidpid di Desa Pidpid dan di beberapa desa lainnya di seluruh Bali. Kembali ke putra yang kedua yang bernama Gusti Pasak Tatar Telengan di Banjar Tengah, Desa Gegelang, menurunkan 6 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Pasak Tatar Telengan di Banjar Telun Wayah, Desa Talibeng. Yang kedua Pasak Tatar Buruan di Banjar Buruan, Desa Tampak Siring. Yang ketiga Pasak Tatar Kayu Putih di Desa Bebandem. Yang keempat Pasak Tatar Kalang Anyar di Banjar Kalang Anyar, Desa Gegelang. Yang kelima Pasak Tatar Pakarangan, Desa Gagelang. Dan yang bungsu yang keenam bernama Pasak Tatar di Banjar Dukuh, Desa Gagelang. Selanjutnya Pasak Tatar Kayu Putih di Desa Bebandem menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Tatar di Banjar Lantang Katik, Desa Sidemen. Selanjutnya Pasak Tatar Pakarangan, Desa Gagelang menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Tatar Bungaye di Desa Bungaye. Selanjutnya Pasak Tatar di Banjar Dukuh, Desa Gegelang menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu yang bernama Pasak Tatar di Banjar Kaje Kangen, Desa Angan Telu. Ada keturunan Gusti Pasak Tatar Telengan alias Bendesi Telengan, seorang putri yang dinikahi oleh Gusti Kaloping, putra ketiga Gusti Nyohaye dari 7 bersaudara. Diceritakan Gusti Kaloping membantu pemberontakan yang dilakukan keponakannya Gusti Batanjero, putra pertama Gusti Patandakan dari 4 bersaudara, terhadap Ide Dalem Bekung. Dalam pemberontakan itu Gusti Batanjero terbunuh.
Untuk menyelamatkan jiwanya, Gusti Kaluping melarikan diri ke Balai Dana sekarang bernama Desa Subagan dan mengaku keturunan Gusti Pasak Padang Subadre. Kemudian Gusti Kaluping pindah lagi ke Desa Telengan, ikut bersama Gusti Pasak Tatar Telengan alias Bendese Telengan. Karena mengaku keturunan Gusti Pasak Padang Subadre, Gusti Kaluping dapat diterima dengan baik dan dinikahkan dengan putrinya. Dari pernikahan Gusti Kaluping dengan putri Bendese Telengan alias Gusti Pasak Tatar Telengan melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Gusti Wayahan Kaluping dan yang kedua bernama Gusti Made Padungan. Ketika Gusti Agung Maruti sama-sama keturunan Arya Kepakisan berhasil dalam pemberontakannya terhadap Ide Dalam di Made dan berhasil menjadi Raja Gelgel, Gusti Wayahan Kaluping dipanggil kembali dan tinggal di Gelgel. Sedangkan adiknya Gusti Made Padungan pergi menghamba kepada Gusti Ngurah Sidemen, keturunan Arya Bang Sidemen. Di Desa Sidemen, putri Gusti Ngurah Sidemen yang bernama Gusti Ayu Meranggi jatuh cinta dengan Gusti Made Padungan. Mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah. Rencana ini didengar oleh ayah Gusti Ayu Meranggi dan tidak menyetujui pernikahannya. Kemudian mereka melarikan diri ke Desa Bakas dan bernaung kepada Pasak Padang Subadre alias Bendese Bakas. Di sana Gusti Made Padungan juga mengaku keturunan Pasak Padang Subadre sehingga dapat diterima dengan baik dan menikahkan mereka berdua, Gusti Made Padungan dengan Gusti Ayu Meranggi. Dari pernikahan ini mereka melahirkan 4 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Gede Meranggi Dana, yang kedua Made Padungan, yang ketiga Nyoman Kayuan, dan yang keempat Ketut Batuan. Yang kemudian keempat saudara ini menjadi pasukan andalan Kerajaan Gianyar yang bersenjatakan bambu kuning runcing, terkenal dengan nama pasukan Ki Panamon. Kembali ke putra yang ketiga yang bernama Gusti Pasak Tatar Mangku Balai Agung Bukit Cemeng di Bukit Cemeng, Desa Bugbog, menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Tatar Ngis di Banjar Ngis Kelod, Desa Ngis. Selanjutnya Pasak Tatar Ngis di Banjar Ngis Kelod, Desa Ngis menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Tatar Tumbu di Banjar Tumbu Kelod, Desa Tumbu. Selanjutnya Pasak Tatar Tumbu di Banjar Tumbu Kelod, Desa Tumbu menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu Pasak Tatar di Banjar Balai Gede, Desa Datah. Kembali ke putra yang keempat yang bernama Gusti Pasak Tatar Balai Agung di Desa Gelgel menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Gurun de Pasak Panataran. Beliau sangat taat dan setia kepada Dalam Gelgel Sri Waturenggong yang mulai naik tahta pada tahun 1460 Masehi menggantikan kedudukan ayahnya yang telah wafat, Sri Semara Kepakisan. Gurun de Pasak Panataran menurunkan 3 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Panataran di Desa Telengan, daerah Karangsem. Yang kedua bernama Made Pasak Panataran, kemudian ditugaskan di Den Bukit Buleleng, bertempat tinggal di Banjar Lili Gundi Balai Agung, Desa Buleleng, dan yang bungsu bernama Nyoman Pasak Tatar. Selanjutnya Pasak Panataran di Desa Telengan menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama De Pasak Tatar Balai Agung. Selanjutnya Made Pasak Tatar di Banjar Lili Gundi Balai Agung, Desa Buleleng menurunkan seorang anak laki-laki bernama De Pasak Tatar Balai Agung. Selanjutnya Nyoman Pasak Tatar ikut Idewe Pemahyun, pindah dari Gelgel ke Desa Prasi, kemudian pindah lagi ke Desa Tulamben, daerah Karangsem. Nyoman Pasak Tatar menurunkan 2 orang laki perempuan. Yang pertama laki-laki bernama Gurun de Pasak Panataran.
Dan yang kedua adiknya perempuan bernama Niluh Pasak Panataran, yang selanjutnya diperistri oleh anaknya D. Pasak Subrate, keturunan Gusti Agung Pasak Padang Subadri. Tatkala terjadi kekacauan di desa Tulamben, Gurun Pasak Panataran pindah ke desa Tukad Gading. Kemudian Gurun D. Pasak Panataran menurunkan 3 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama D. Pasak Panataran, yang kedua bernama D. Pasak Tatar, dan yang bungsu yang ketiga bernama D. Pasak Nataran. Selanjutnya D. Pasak Panataran menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama bernama Gede Natar laki-laki, dan yang kedua Niluh Panataran perempuan. Selanjutnya D. Pasak Natar menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama D. Pasak Tatar, dan yang kedua perempuan bernama Niluh Tulamben. Selanjutnya D. Pasak Nataran menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama Made Nataran, dan yang kedua perempuan bernama Niluh Tatar. Selanjutnya Gede Panataran kemudian menikah dengan Niluh Tulamben, menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama perempuan bernama Niluh Gelgel, dan adiknya yang kedua laki-laki bernama Made Tulamben. Made Nataran kemudian menikah dengan Niluh Panataran, menurunkan 3 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama D. Pasak Panataran, yang kedua perempuan bernama Niluh Tiarti, dan yang bungsu perempuan yang ketiga Niluh Pasak. Adapun D. Pasak Tatar menikah dengan Niluh Tatar, menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama Gede Pasak, dan yang kedua perempuan bernama Niluh Sani. Tatkala terjadi kekacauan di desa Tukad Gading, anaknya D. Pasak Tatar semuanya melarikan diri dari desa Tukad Gading menuju desa Tianyar, selanjutnya bertempat tinggal di Banjar Bile, desa Tianyar. Sedang Gede Pasak Panataran menikah dengan Niluh Gelgel, kemudian diiringi oleh rakyatnya sebanyak 50 orang. Selanjutnya bertempat tinggal di desa Pidpid. Entah berapa lama Gede Pasak Panataran menikah, lalu Gede Panataran menurunkan 2 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama bernama D. Pasak Tatar Bale Agung laki-laki, dan yang kedua perempuan bernama Niluh Tukad Gading. Anaknya Gurun Tatar bernama Gede Tatar menikah dengan sepupunya bernama Niluh Tiarti, kemudian menurunkan 3 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama Gede Bile, yang kedua perempuan bernama Luh Bile, dan yang bungsu yang ketiga laki-laki bernama Nyoman Tatar. Selanjutnya Made Tulamben menikah dengan Luh Sani, menurunkan seorang anak perempuan bernama Niluh Gelgel. Anaknya D. Pasak Panataran bernama Niluh Bile dinikahi oleh Pasak Tatar Bale Agung desa Pidpid. Adapun Niluh Pasak kemudian dinikahi oleh D. Pasak Panataran, yaitu cucu dari D. Pasak Bale Agung Buleleng. Sedang Gede Bile kemudian dari desa Tianyar daerah Karangsem pindah ke desa Les daerah Buleleng, dan Gurun D. Nyoman Tatar masih tetap tinggal di desa Tianyar. Kemudian Gede Bile dari desa Les lagi pindah menuju desa Tajun daerah Buleleng. Di sana ia berkawan serta bersama-sama tinggal dengan Pasak Salulung, keturunan Jero Gede Salulung Kintamani Bangli. Kemudian Pasak Sadri keturunan Pasak Salulung menikah dengan anaknya Ki Bandese Manekhyang bernama Ne Manekhyang. Dari pernikahannya ini menurunkan seorang anak laki-laki bernama D. Manikan. Entah berapa lama Gede Bile bertempat tinggal bersama-sama Pasak Salulung di desa Tajun,
Lalu Gede Bile disuruh oleh Pasak Salulung pindah dari desa Tajun ke dalam hutan Tamblang. Lalu di dalam hutan Tamblang tersebut Gede Bile membangun pondok sebagai pemukimannya. Gede Bile bertempat tinggal di dalam hutan Tamblang tersebut disertai oleh 5 orang, yaitu bernama I Tue, I Gete, I Giling, I Carucit, dan satu lagi tidak disebutkan. Semuanya orang-orang Bali Age dengan berpenduduk 6 kepala keluarga. Lalu di sana Gede Bile membangun sebuah banjar dan diberi nama Bile Tue. Dan lama-kelamaan banyak orang datang ke Banjar Bile Tue dan terus bermukim di sana. Sehingga sejak itu penduduk Banjar Bile Tue tersebut menjadi bertambah banyak. Selaku pimpinan Banjar tersebut ditetapkan Gede Bile, dan Gede Bile juga sebagai penyarikan. Gede Bile alias Gede Nyarikan menurunkan 3 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama laki-laki bernama Gede Nataran, yang kedua perempuan bernama Niluh Made Bile, dan yang ketiga perempuan bernama Niluh Nyoman Anyar. Selanjutnya Niluh Nyoman Anyar dinikahi oleh Pasak Manikan. Selanjutnya Pasak Tatar Banjar Lili Gundi Bali Agung Desa Buleleng menurunkan Pasak Tatar di Bali Agung Buleleng. Di antaranya oleh masyarakat dijadikan pimpinan baik dalam bidang ritual maupun pemerintahan secara berkesinambungan. Mereka ini kadang-kadang tidak mempergunakan jati diri atau sebutan Pasak Tatar, melainkan hanya disebut Pasak Bali Agung secara turun-temurun. Dan dari peristiwa ini tidak jarang menimbulkan kekeliruan di dalam menelusuri lelintihan asal-usul leluhurnya. Kembali ke putra yang kelima yang bernama Gusti Pasak Tatar Panataran di Banjar Panataran Desa Kendran menurunkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Kawan Desa Tijokule, dan yang kedua bernama Pasak Tatar di Banjar Apit Yeh Desa Patemon. Kembali ke putra yang keenam yang bernama Gusti Pasak Tatar Campage di Banjar Bali Agung Desa Campage menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu yang bernama Pasak Tatar Lebah di Banjar Lebah Desa Datah. Selanjutnya Pasak Tatar Lebah di Banjar Lebah Desa Datah menurunkan seorang anak laki-laki yang bernama Pasak Tatar Kalakah di Desa Pidpid. Kembali ke putra yang ketujuh yang bernama Gusti Pasak Tatar Sidembunut di Banjar Sidembunut Desa Campage menurunkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar Sekan di Banjar Sekan Desa Undisan, dan adiknya yang kedua bernama Pasak Tatar Pagesangan di Banjar Pagesangan Desa Sidan. Selanjutnya Pasak Tatar Pagesangan di Banjar Pagesangan Desa Sidan menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Belang Singe Desa Sabe, yang kedua bernama Pasak Tatar di Banjar Tegal Tugu Desa Samplangan, yang ketiga bernama Pasak Tatar di Banjar Tenten Desa Banjarangkad, dan yang keempat yang bungsu bernama Pasak Tatar Kawolu di Banjar Kawolu Desa Tampak Siring. Selanjutnya Pasak Tatar di Banjar Belang Singe Desa Sabe menurunkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Duur Kaje Desa Lebih, dan yang kedua Pasak Tatar di Banjar Sembung Merangi Desa Sembung Gede. Selanjutnya Pasak Tatar di Banjar Sembung Merangi Desa Sembung Gede menurunkan seorang anak laki-laki, yaitu bernama Pasak Tatar di Banjar Bangkyang Mayun Desa Maliling. Selanjutnya Pasak Tatar di Banjar Kaulu Desa Tampak Siring menurunkan 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tatar di Banjar Kembang Kuning Desa Tampak Siring,
Dan yang kedua bernama Pasek Tatar di Banjar Sembuuk, Desa Pejeng. Demikianlah keturunan Empu Wiradnyana yang ada di beberapa desa dengan memakai jati diri identitas antara lain Pasek Tatar, Pasek Panataran, Pasek Telengan, Pasek Baleagung, Pasek Pidpid, dan lain-lainnya. Selanjutnya Abiunik akan memaparkan keturunan Saptersi yang keempat, yaitu Empu Witadharma yang menurunkan Gusti Bende Semas dan Gusti Pasegelgel. Salam Rahayu.